wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kelima ya, hari kelima. Kok 5 hari keempat Ramadan ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan kritik hadis. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu jarh wa ta'dil. Jadi dari pembahasan mengenai kritik hadis ini porsi yang sebenarnya porsi yang besar, porsi yang paling besar lah, kita bisa bilang porsi yang paling besar daripada kritik hadis itu ya di jarh wa ta'dil, gitu kan, karena dari situ nanti kita bisa mengetahui bagaimana keadaan masing-masing perawi hadis. Jadi jalur sanadnya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu dari tentu saja dari jarh para ulama muhaddisin dan juga dari ta'dilnya mereka. Nanti kita akan bahas bersama apa itu jarh wa ta'dil, terus bagaimana para ulama melakukan hal tersebut, kemudian contohnya seperti apa, dan kemudian lafaz-lafaz apa yang dipakai untuk menunjukkan bahwa seorang pujian terhadap seorang rawi atau malah celaan terhadap rawi tersebut. Lafaznya seperti apa aja, karena nanti akan kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain. Misalnya Ibnu Sa'ad bilang Ibnu Sa'ad bilangnya satu orang misalnya dianggap menurut Ibnu Sa'ad namanya sikotun sabitun gitu ya. Menurut Ibnu Hajar namanya beda lagi. Menurut siapa? Hafidz Az-Zahabi beda lagi. Oke. Jadi itu, jadi kita harus tahu paling enggak istilah masing-masing orang ketika memberikan penilaian terhadap seorang rawi. Oke, itu mungkin cukup ya pembukaan dari saya. Nanti kita akan bahas lagi setelah penjelasan materi oleh pemakalah hari ini. Jadi akan langsung saya serahkan ke teman-teman pemakalah untuk menyiapkan slide-nya dan juga menyiapkan siapa yang mau moderatori, siapa yang mau membaca dan seterusnya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 10, ada saya sebagai moderator Nadia Tasya dan teman saya satu lagi Najia Fauzia akan memaparkan makalah tentang konsep jarh wa ta'dil. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi jarh wa ta'dil. Al-jarh secara bahasa merupakan isim masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jarh menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. At-tajrih yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendoifan riwayatnya atau tidak diterima riwayatnya. Selanjutnya al-adlu secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan membersihkannya. Al-adlu menurut istilah adalah orang yang tidak nampak padanya apa yang merusak agamanya dan perangainya. Maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis, yaitu Islam, balik, berakah, dan kekuatan hafalan. At-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi disebut ilmu jarh wa ta'dil. Dr. Ajaj Khatib mendefinisikannya sebagai berikut.
huwa ilmul ladzi yabhasu ahwalu rawati min haitsu qabuli wa aitahum auraduha. Artinya ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Ulama lain mendefinisikan al-jarh wa at-ta'dil dengan ilmu yabhasu an rawati min haitsu ma waradifa syahanam mimma yastaihim au yuzakihim abla faldu khamsusoh. Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi. Dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka, para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh dan ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang, di antaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang artinya dan itu seburuk-seburuk saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham yang tengah melamarnya. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya atau suka memukul, sedangkan Muawiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas merupakan dalil al-jarh dalam rangkaian nasihat dan kemaslahatan. Adapun at-ta'dil salah satunya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jarh wa ta'dil untuk menjaga syariat atau agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan jarh dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan. Bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta. Lalu selanjutnya istilah-istilah yang dipakai dalam jarh wa ta'dil. Untuk menilai perawi-perawi kategori tersebut, para ulama al-jarh wa ta'dil menggunakan istilah-istilah khusus. Untuk menghukumi perawi kategori pertama, mereka menggunakan istilah dajjal, kadzab, wada, yada, al-hadis, yakzib, akzab, al-nas, ilaihi muntaha fi al-kazib, dan lain-lain. Adapun untuk menghukumi perawi yang sering melakukan kesalahan atau kesalahannya sangat parah, ulama al-jarh wa at-ta'dil menggunakan istilah-istilah dhaif jiddan, wahan bimarrah, tarahu hadisah, laisa bisyai, mutaham bil al-kazib, au al-wad'i, matruk al-hadis, tarakuh, la yu'tabar bih hadisih, dan lain-lain. Adapun untuk menghukumi perawi yang dhaif hafalannya namun tidak parah, ulama al-jarh wa at-ta'dil menggunakan istilah-istilah saduk syai al-hifz, saduk yahim, saduk lahu auham, saduk yukhti, saduk rumiya bil atasyayu au bi al-irja, syaikhun yuktabu hadisuhu di al-i'tibar, yu'tabar bih salih suwailih fi du'fun layin al-hadis fihi layinun la yuhtaju bih do'if wahan, dan lain-lain. Perawi-perawi yang disebut oleh Jimbol untuk mendukung ketidakpastian menggunakan istilah salih karena mengalami perkembangan makna adalah termasuk perawi-perawi yang disepakati kedoifannya. Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman bin Sam'an termasuk kategori dhaif jiddan. Sedangkan Arab
bin Sabi dan Umar bin Abi Salamah termasuk kategori dhaif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najia Fauziah. Baik, selanjutnya literatur yang khusus membahas jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil sudah ada pada masa Nabi SAW, namun hasil karya bidang ini baru tampak nyata pada sekitar akhir abad 2 Hijriah ketika periwayatan hadis telah menyebar ke berbagai pelosok negeri Islam dan berbagai ilmu syariat telah berkembang. Menurut Ajah Al-Khatib, termasuk tokoh yang paling awal menulis di bidang ini adalah Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin Abdullah Al-Madini, Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain. Namun sayang, Ajad Al-Khatib tidak memberikan informasi lebih jelas mengenai buku yang ditulis masing-masing tokoh tersebut. Menurut Ajaj, hingga abad ke-8, setidaknya telah lahir sekitar 40 karya yang secara khusus membahas jarh wa ta'dil. Ini kuantitas perawi yang dibahas pun beragam, dari sekitar 100-an orang hingga ribuan. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Yahya bin Ma'in, Kitab Al-Du'afa karya Imam Al-Bukhari, Kitab Al-Du'afa wa Al-Matrukin karya Imam An-Nasa'i, Kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Abu Hatim Ar-Razi, yang merupakan kitab terbesar dalam bidang ini yang sampai kepada kita. Kitab Thiqat karya Ibnu Hibban Al-Busti, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya contoh penerapan jarh wa ta'dil. Yang pertama, mereka berkata seseorang yang dhaif karena hafalannya lemah. Contoh Hudaj bin Muawiyah. An-Nasa'i mengatakan bahwa Hudaj bin Muawiyah dhaif, dan Daruqutni juga berpendapat bahwa Hudaj orang yang lemah dalam hafalan, dan Al-Bazzar juga mengatakan bahwa dia lemah dalam hafalan. Yang kedua, mereka berkata seseorang yang menerima secara talqin, yaitu seseorang mengajarkan kepada seseorang yang lain bukan dari hadis, kemudian orang tersebut merawikannya. Contoh Suaid bin Sa'id. Imam Bukhari berkata bahwa Suaid bin Sa'id ini adalah seorang yang buta, kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan dari hadis. Dan Shalih bin Muhammad berkata bahwa dia adalah orang yang jujur, tetapi karena dia buta maka kemudian mengajarkan hadis-hadis yang bukan dari hadis. Yang ketiga, mereka berkata seseorang yang tidak dibutuhkan dan hadisnya yang diunggulkan adalah hadis dhaif. Contoh Ahmad bin Al-Khalil Al-Baghdadi. Ad-Daruqutni berkata bahwa hadis yang disampaikan Ahmad bin Khalil Al-Baghdadi adalah dhaif, tidak dibutuhkan hadisnya tersebut. Yang keempat, mereka berkata hadis yang mungkar atau hadis yang tertinggal atau sangat dhaif dan lemah. Dan dikatakan juga bahwa hadis tersebut dominan terhadap hadis dhaif, sekali yang tidak diakui hadisnya karena banyaknya pertentangan pada kesiqahannya dan keberadaannya pun tidak mengetahui tentang hadis. Contoh Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah Al-Ansari. Ibnu Muayyan berkata tidak ada apapun. Imam Al-Bukhari juga berkata hadis yang mungkar, dan Ad-Daruqutni mengatakan bahwa hadis yang dibawa itu adalah hadis yang tertinggal. Yang kelima, mereka berkata hadis palsu. Hadis mudallas yang sampai terdengar oleh pendengar itu tidak dibutuhkan. Contohnya Baqiyah bin Al-Walid, dia terkenal dengan kepalsuannya. Dan An-Nasa'i berkata, "Idza qala haddatsana wa akhbarana fahuwa thiqah, wa idza qala an fulan qala yu'akhidhu anhu alnahu ila yadri amman akhadahu." Apabila berkata haddatsana dan akhbarona maka itu terpercaya, thiqah. Dan apabila seseorang mengatakan dari fulan maka tidak diambil darinya karena tidak mengetahui tentang siapa atau dari siapa dia mengambil. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, atau yang ingin menambahkan. Teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin belum ada yang ingin bertanya. Ibu, apa Ibu ingin menjelaskannya terlebih dahulu? Iya. Jadi ini adalah pembahasan mengenai al-jarh wa ta'dil di dalam makalah. Tadi sudah sebentar. Di dalam makalah tadi juga disebutkan beberapa istilah yang dipakai oleh para imam terkait bagaimana mereka memberikan sifat terhadap seseorang gitu ya. Sekarang saya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait ilmu al-jarh wa ta'dil itu. Terkait ta'rif kita sudah tahu bersama bahwa masing-masing punya ta'rif ya. Jadi pasti tadi itu ada ta'rif dari Ajaj al-Khatib, terus dari siapa tadi itu. Nah, kemudian ini saya tambahin lagi ta'rifnya. Jadi al-jarhu indal muhaddisin. Ini menurut Dr. Nuruddin Iter. Al-jarhu indal muhaddisin wa at-ta'nu fi rawil hadis bima yuslabu aw yakhullu bi adalati aw dati. Jadi wa ta'dil aksuhu wa tazkiyatur rawi wal hukmu alaihi bi annahu adlun aw dhabitun. Jadi kalau jarah itu adalah suatu ta'an itu celaan gitu ya, celaan pada sebuah rawi yang dia ini bisa mengurangi atau menjelekkan sifat kredibilitas mereka atau kebabitan mereka. Kalau ta'dil ya kebalikannya. Jadi dia ini ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu untuk menimbang keadaan para rawi. Nah, di situ seorang rawi ditimbang, dia ini masuknya kategori ashabul yamin atau ashabul yusra gitu ya. Jadi dia masuk ke kategori orang yang dianggap adil atau dianggap tidak adil dan hadisnya nanti ditolak. Kalau dia memang tidak dianggap adil, banyak jarahnya, ya berarti nanti hadisnya tolak, nggak diterima. Kemudian ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan jarh wa ta'dil. Yaitu orang tersebut, misalnya nggak semua orang kita bisa terima. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang si fulan tuh begini-begini gitu ya. Lihat dulu siapa orang tersebut, apakah orang tersebut di dalam dirinya itu ada sifat-sifat takwa atau paham gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan. Orang bisa melakukan jarh wa ta'dil. Jadi syaratnya itu ya pertama harus ilmu wa taqwa al-wara wa sidq. Jadi dia al-ilmu maksudnya dia tahu benar-benar orang tersebut kayak gimana keadaannya. Selain tahu juga takwa. Jadi kalau orang bertakwa itu artinya dia tidak kan misalnya kita sudah tahu nih bagaimana misalnya saya tahu bagaimana sih si fulan kayak gimana sifatnya. Tapi kalau kita nggak ada sifat takwa, nanti kita akan condong karena teman dekat jadi dianggap hadisnya diterima, atau teman dekat jadi jadi dianggap orangnya baik gitu kan. Jadi kalau takwa kan kita ngomong sesuai dengan kenyataannya, mau itu teman dekat atau tidak, itu yang jelas kenyataannya seperti apa. Kemudian dia harus suara,
Dan kemudian harus sidq atau jujur. Jadi orangnya harus ada sifat-sifat tersebut. Tuh. Kalau orangnya tidak ada sifat tersebut, ya kita nggak bisa menerima tajrihnya dia atau ta'dilnya dia, nggak terima. Makanya harus adil. Kemudian dia harus tahu sebab-sebab si fulan itu dianggap hadisnya diterima atau dianggap hadisnya nggak diterima itu kenapa gitu kan. Kenapa, apakah dia itu kurang hafal atau misalnya dia fasik atau yang lainnya. Jadi harus tahu, jangan ujuk-ujuk enggak orang ini enggak sikoh. Enggak sikohnya kenapa gitu kan. Harus jelas. Kemudian dia harus tahu tasarruf fi kalamil arabi la yad'u lafdh li ghairi ma'nahu wa la yajrahu naqlatan lafdhan bahwa ghairu jarihin. Jadi dia harus tahu penggunaan. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang memang dipakai dalam jarh wa ta'dil. Nah, dia harus tahu. Jadi tidak meletakkan atau memakai sebuah lafaz untuk yang selain maknanya, sehingga akan mengaburkan maknanya. Jadi sebenarnya ini dijarah atau ditakdil, sebenarnya orang ini sikoh atau bukan. Kalau saya pakai kalimat yang nggak mafhumah, yang nggak jelas gitu. Itu adalah syarat-syarat orang yang melakukan jarh wa ta'dil. Jadi siapa yang, jadi misalnya saya menemukan si fulan komentar si fulan atas orang rawi itu, misalnya orang itu sikoh. Gitu kan. Tapi harus dilihat dulu. Jadi nggak cuma ngelihat orang yang dikomentari, tapi komentatornya juga dilihat. Apakah dia ini seorang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia ini jujur, kemudian dia itu paham nggak sih sebenarnya dengan apa yang dia katakan. Nah, kalau memang memenuhi syarat, ya diterima. Kalau enggak, ya enggak diterima. Nah, kemudian ada beberapa hal yang tidak menjadi syarat dalam jarh wa ta'dil. Pertama, tidak mesti orang yang menjarah atau menta'dil itu tidak mesti harus laki-laki atau orang merdeka. Jadi semua bisa melakukannya asalkan ada sifat tadi itu, sifat yang awal tadi disebutkan itu. Jadi perempuan boleh, ke orang galangan budak boleh, anak muda boleh, orang tua boleh, siapa aja boleh. Yang jelas dia harus adil gitu kan, adil dan bertakwa. Jadi nggak ada persyaratan laki atau gimana. Jadi dia ini bebas gender gitu ya. Kemudian ada yang bilang kita samakan aja dengan syahadah. Syahadah itu kan harus 2 orang. Nah, bicara hal ta'dil ini gimana? Apakah harus 2 orang yang melakukan? Nah, para ulama lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa nggak perlu rojulaini, nggak perlu 2 orang, harus misalnya harus ada 2 orang yang mengatakan si fulan itu sikoh baru kita terima hadisnya. Enggak, 1 orangnya cukup. Kemudian selain itu di sini Dr. Nurdin Itra menyebutkan adab seorang yang melakukan jarh wa ta'dil. Jadi kita ngomong mengenai komentatornya dulu, nanti kita baru lihat komentarnya seperti apa. Ada adabnya. Yang pertama itu al-i'tidal fit tazkiyah. Jadi ya standar aja, nggak terlalu harus ini loh, harus adil gitu ya, nggak terlalu ekstrim, mentakdil atau nggak terlalu ekstrim dalam menjarah. Jadi ya udah seperlunya gitu. La yarfa'ur rawi an martabati wa la yanzilu anha. Jadi dia tidak menaikkan seorang rawi atas derajatnya aslinya dan juga tidak menurunkan derajatnya dia jauh banget gitu, enggak. Jadi tidal ya. Kemudian la yajuz jarhu bima fauqal haja, enggak boleh orang itu menjarah itu di atas di luar keperluan gitu. Di luar di segala macam di komentari jeleknya, nggak bisa begitu. La yajuzul iqtisar ala naqli jarh faqat fi man wujida fi jarh wa ta'dil lahu min al-nuqat. Dan fi dzalika ijhafan bi haqqir rawi wa qad 'abal muhaddisun aman yaf'al dzalika. Jadi kalau seseorang itu di dalam dirinya itu ada plus dan ada minusnya, ya jangan cuma disebutkan jeleknya aja, harus disebutkan dua-duanya. Jangan kita sibuk menjarah
menjelekkan aja, tapi enggak, pada di situ orang tersebut punya keutamaan lain, ya, keutamaan yang memang harus disebutkan, gitu ya, harus adil jadinya. Kemudian la yajuzu jarhuman la yuhtaju ila jarahihi. Kalau memang nggak perlu ditajrih ya nggak usah ditajrih, seperti itu. Jadi kita kenapa? Karena ada hadisnya, katanya al-kullul muslimi alal muslim haramun damu wa malu wa irtihi. Jadi seorang muslim itu tidak halal darahnya ditumpahkan, kemudian hartanya diambil, dan kemudian kehormatannya dirusak gitu. Jadi ya seperlunya aja kalau menjarah ta'dil, emang untuk keperluan. Jadi menjarah ta'dil itu ya keperluannya untuk supaya hadisnya diterima atau tidak, gitu aja kan. Nggak perlu sampai semua hal, ya manusia kan pasti ada jeleknya ya, nggak perlu semua diteliti sampai macam-macam gitu, nggak perlu. Karena ada hadis lagi juga yang disebutkan di sini, laisal mu'min bitta'an walal li'an walal fahish wal batil. Jadi orang muslim itu bukan orang yang suka mencela, nggak suka al-li'an, menyumpahi dan sebagainya. Kemudian di sini, jadi teman-teman kalau mau baca ini enak, di sini penjelasannya ringan, maksudnya nggak banyak, singkat, tapi membahas bagian besar aspek dalam jarh ta'dil. Kemudian di sini adalah syurut qabul jarh ta'dil. Jadi syarat menerima jarh ta'dil dari seseorang. Jadi seorang komentator itu jarh ta'dilnya itu diterima apabila, syaratnya apa? An yusdira jarh ta'dil mimman istawfa syurutul jarh ta'dil. Jadi diterima ketika misalnya ya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan di atas itu ada dalam diri orang tersebut. Makanya kita nggak kata disebutkan di sini Imam Al-Laqnawi fi Rafi' wa Takmil, artinya kita nggak bisa terus langsung menyegerakan untuk menerima komentar dari seseorang terkait jarh ta'dil, tapi harus dicek lagi, harus di cross check gitu ya, perkataannya itu harus di cross check dulu. Apalagi kalau orangnya misalnya di dalam dirinya itu terhadap hal-hal yang menjadikan dia itu majruh, nggak bisa. Kemudian kalau misalnya ada seorang, kan kita bisa lihat bahwa di antara para alim, para muhaddisin, ketika menjarh ta'dil itu ada yang mudah menerima, ada yang mutasyaddid ya, mutasyaddid dalam menjarh ta'dil. Nah itu gimana gitu? Apakah kalau terhadap pendapat yang keluar dari seorang yang mutasyaddid itu bagaimana? Kita langsung terima atau gimana? Ya kita harus katanya kalau seperti ini tausiquhu mu'tabar. Jadi ta'dilnya diterima, tapi jarahnya tidak harus dilihat dulu. Kalau misalnya ada orang lain yang sependapat dengan dia, nah berarti itu kita terima jarahnya. Tapi ta'dilnya langsung diterima. Paham nggak? Jadi kalau orang mutasyaddidin berarti ada, kalau menurut ini apa namanya? Kalau menurut para ulama itu ya berarti tausiknya diterima langsung, tapi jarahnya harus dicek lagi sama orang lain. Kalau orang lain sama pendapatnya sama dia, oke, kita terima ta'dil jarahnya. Nah, tentunya siapa aja nih orang-orang yang begini? Abu Hatim, Ar-Razi, An-Nasai, Ibnu Mu'in, Ibnu Qattan, Yahya Al-Qattan, Ibnu Hibban. Ini mereka ini terkenal apa? Israf fil jarhi wa ta'annud bihi. Jadi berlebihan, sedikit berlebihan ketika menjarah orang lain. Kemudian ada syarat lain
terkait bagaimana kita menerima jarh wa ta'dil dari seorang. Pertama, la yaqbal jarh illa mufassaran ay mubayyinut sabab amma ta'dil fala yushtaratu tafsirahu. Jadi kita nggak menerima jarh kecuali disebutkan sebabnya apa. Si fulan kita nggak anggap dia itu sikoh karena begini. Si fulan nggak kita anggap dia ini diterima hadisnya karena ada list alasannya kenapa gitu. Tapi kalau ta'dil tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu disebutkan atau dirinci. Nah, kenapa dia itu dita'dil. Kenapa kata Ibnu Shalah at-ta'dil maqbulun min ghairi dzikri sababi al-madhhabi sahih al-masyhur. Ta'dil itu ta'dil itu diterima tanpa harus menyebutkan sebabnya. Kenapa? Karena kalau menyebutkan sebabnya itu susah, karena banyak. Karena nanti kan disebutnya kayak gini, si fulan kita terima karena dia tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Dia cuma melakukan ini. Nah, itu banyak nanti yang perlu ditulis gitu kan. Repot jadinya. Makanya kalau ta'dil nggak perlu disebutkan rinci, tapi kalau jarh perlu disebutkan. Karena kadang-kadang kenapa? Menurut penjelasan tambahan dari Ibnu Shalah, wa ammal jarhu fala yuqbalu illa fassiran mubayyinal ahsab li anna an-nasa yahtalifuna fi ma yujrihu wa ma, karena orang-orang itu kadang berbeda pendapat terkait tentang kenapa dia dijarah. Misalnya Ibnu Sa'ad bilang orang ini kita nggak terima hadisnya karena fasik misalnya. Ibnu Hajar orang ini ya yang sama nggak diterima hadisnya karena misalnya dia ini ada tasyayyu di situ. Berarti kan sebabnya beda. Karena mungkin ada perbedaan bab dalam pencarah ini, makanya mereka sebutkan sebabnya di bulan ini ya. Ya itu penjelasan. Kemudian kita langsung ke cara 3. Yuqbal jarh al-mujmal ghairul mufassar. Jadi jarh yang mujmal, yang maksudnya secara global tidak dijelaskan, itu bisa diterima. Kan tadi kan nggak diterima katanya, tapi sebenarnya diterima kalau ada syaratnya. Kalau idza sadara min arifin alal mukhtari li'annahu idza lam yakun fi ta'dilun ka'annahu fi khairil majhul wa ya'malu qaul mujarrah aw lam ihmalihi. Kalau komentar itu datang dari seseorang yang ma'ruf gitu ya, maka itu boleh diterima ta'dilnya meskipun nggak disebutkan sebabnya kenapa. Oke, syarat selanjutnya an yuslimal jarah minal mawani alat tamna'u qabulhu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi ya makanya nggak bisa diterima. Nah, sekarang kalau ada ta'arud atau ada pertentangan antara jarh wa ta'dil. Jadi ada satu rawi, ada yang menjarah dia, ada yang ta'dil dia. Itu bagaimana? Nah, itu ada beberapa qaul, tapi nggak disebutkan sama Dr. Nuruddin Itter di sini. Yang sahih katanya adalah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi yang dipilih beliau ini adalah pendapat Khatib Al-Baghdadi, yang ini adalah pendapatnya jumhur dan ditasbih oleh Ibnu Shalah juga, bahwa jarh itu muqaddamun ala ta'dil.
walau kana mu'addiluna aktsar. Kalau misalnya satu orang ini ada yang menjarah wa ta'dil, berarti jarahnya didahulukan atas ta'dil. Meskipun orang yang menta'dil dia itu lebih banyak. Kenapa? Karena mu'addil yukhbaru amma dhahara min halhi wal jarih yukhbiru an batinan khafin alal mu'addil. Karena orang yang mentakdil itu menulis atau mengabarkan kepada kita tentang apa yang kelihatan dari seseorang, ya kan? Jadi kita lihat orang tersebut rajin ke masjid, rajin sedekah, tidak pernah berbohong dan sebagainya. Itu kan kelihatan. Sementara al-jarih yukhbiru an batinin khafin alal mu'addil. Sementara kalau orang yang jarih itu kan kita nggak tahu. Kita kalau melihat orang itu kan pasti ya udah yang baik-baiknya aja kan. Yang jelek itu jarang kita ketemukan, kecuali kalau orang tersebut itu akrab banget dengan kita, itu baru kelihatan ada kekurangannya. Jadi al-jarih itu orang yang menjarah itu memberitahu kita mengenai hal-hal yang khafi, hal-hal yang ada di dalam, hal-hal yang tersembunyi dari seorang. Nah, itu makanya jarah itu didahulukan daripada mu'addil. Tapi tentu saja ini bukan kaidah yang mutlak harus dilakukan ya, kaidah tapi bukan mutlak gitu. Karena ada juga kadang-kadang para ulama mendahulukan ta'dil atas jarah. Jadi makanya kata di sini disebutkan kita kaidah ini jarah didahulukan atas ta'dil itu dengan syarat. Pertama, jarahnya harus mufassar mustawfiyan bisa iris syurut. Lamma marra min ma'kal sabiqan. Jadi jarahnya harus dijelaskan, jadi harus sesuai dengan syaratnya tadi. Kemudian alla yakunal jarih muta'assiban alal majruh au muta'annitan fil jarhihi. Kemudian pertama, jarah didahulukan atas ta'dil ketika jarahnya itu mufassaran. Jadi dia harus dijelaskan kenapa si fulan itu nggak diterima. Sebabnya apa aja. Terus yang kedua, komentatornya, orang yang melakukan jarh wa ta'dilnya itu tidak boleh orang yang muta'assib, orang yang muta'assib? Ini loh, ya ta'assub gitu ya, ta'assub, atau dia ini kayak ada pertentangan atau perselisihan dengan orang tersebut. Contohnya apa? Tentunya falam yakbal kalamun nasa'i fi Ahmad bin Shalih al-Masri lima bainahum minal jafa. Makanya mereka tidak menerima perkataan Imam Nasa'i terkait Ahmad bin Shalih al-Masri. Kenapa? Karena antara dua orang ini ada perselisihan atau pertentangan. Jadi gitu. Jadi dilihat dulu hubungan antara si komentator dengan orang yang dikomentari. Ketika misalnya keduanya ini baik-baik aja, oke, kan, tidak ada masalah. Tapi kalau keduanya ini ada sempat clash atau pertentangan, ya otomatis harus dicek dulu komentarnya apakah adil atau enggak gitu kan. Oke, ya hilang. Kemudian alla yubayyinal mu'addil anal jarha madfu'un 'anir rawi wa yathbutu dzalika dalil sahih misal sabit an ajlan ala farqala al-qait la yutabi'u wala hadithihi. Wa taqabbal dzalika Abu Hasan al-Qattan bi anna dzalika la yadurru illa idza kasrat minhu riwayatul manakir. Wa mukhalafatul thiqat wa aqara dzalika al-hafiz Ibnu Hajar wa qala wa kama qala. Tidak Allah yubayyinal mu'addil, jadi orang yang mu'addil tidak menjelaskan bahwa jarahnya itu dihilangkan dari seorang rawi kecuali dengan dalil yang sahih. Itu adalah beberapa syarat ketika seseorang itu mendahulukan jarah atas ta'dil. Kalau untuk madhabnya, meskipun tadi disebutkan cuma satu, jadi tapi sebenarnya kita bisa lihat bahwa di situ ada 3 madhab utama. Pertama, kalau dalam satu orang itu ada jarh wa ta'dil, pertama didahulukan jarahnya. Ada yang bilang didahulukan ta'dilnya. Yang pendapat ketiga dibilang dilihat dulu mana yang lebih pas gitu. Dilihat dulu, dicek sama orangnya, dilihat dulu pendapat orang lain. Apakah sifat yang diberikan kepada si fulan itu sesuai atau pas, atau jangan-jangan ada yang terlalu mutasyaddid dalam menyifati seseorang tersebut, bagaimana.
Tapi tadi itu yang dipilih oleh Ibnu Salah dan lain-lainnya, dan Khatib al-Baghdadi juga, dan juga pendapatnya jumhur adalah ta'dil lebih dahulukan daripada al-jarh. Oke. Nah, sekarang dengan apa yusbitu ta'dilur rawi wa jarhihi? An yanussa isnani min ahli ilmi ala adalatihi. Dzalika bi ittifaqil jamaahir minal ulama kisan atas fi syahadah. Jadi sebuah komentar atas seseorang itu bisa diterima misalnya kalau ada dua orang yang saksi atas keadilan orang tersebut. Kemudian para ahli riwayah itu bersepakat bahwa orang tersebut adalah seorang yang sikoh. Maksudnya dia masyhur gitu ya, masyhur di antara orang-orang lain bahwa orang itu bisa diterima. Kalau misalnya orangnya kayak Malik, kayak Syu'bah, kayak Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya, ya nggak diperlukan nggak diperlukan syahadah. Jadi kalau Imam Malik misalnya kita nggak orang akhirnya para ulama muhaddisin ketika orangnya sudah sahabat-sahabat yang utama, misalnya Imam Malik dan seterusnya tadi itu, mereka nggak perlu memberikan komentar atas keadilan beliau gitu, sudah mafhum aimatul muhaddisin. Tapi tetap ya sama di atas juga tadi disebutkan bahwa sebenarnya takdil dengan satu orang saja, maksudnya satu orang doang yang menyebutkan takdilnya itu sudah cukup. Nah, ini adalah pendapatnya Khatib al-Baghdadi. Jadi dua atau satu tadi ini sebenarnya adalah khilaf. Karena menurut mereka adat atau jumlah orang itu nggak penting atau bukan sesuatu yang utama dalam menjarh ta'dil seorang. Kemudian ada penjelasan mengenai wasail mardudah lil jarh wa ta'dil. Jadi kalau misalnya seseorang at-ta'dil alal ibham, misalnya orang bilang haddatsani sikoh atau auman la attahimu. Jadi dia nggak nyebutin orangnya, cuman ngomong sikoh gitu, atau orang yang tidak saya ragukan orangnya. Nah itu nggak bisa diterima. Kecuali harus tahu nama-namanya, karena kan meskipun sikoh itu kan macam-macam ya, maksudnya si fulan dianggap dianggap sikoh itu beda dengan fulan lain yang dianggap sikoh karena sebab degree-nya atau derajatnya itu berbeda-beda, makanya nggak bisa kita takdil atas orang yang nggak disebutkan namanya. Oke, sekarang kita masuk ke lafadz-lafadz. Tadi disebutkan teman-teman pemakalah disebutkan banyak lafadznya ya, cuman kalau di makalah itu nggak disebutkan derajatnya. Sementara kalau kita lihat di sini itu mereka biasanya dikasih derajat. Jadi mana yang derajat pertama, derajat kedua dan seterusnya. Jadi tapi tentu saja ini berbeda. Misalnya gini, coba ini contohnya. Maratibut ta'dil indal ar-Razi. Jadi Ibnu Abi Hatim ar-Razi ketika mentakdil itu ada beberapa tingkatan. Kalau dia mengatakan kepada seseorang dia itu sikoh atau mutkin atau sabit, nah ini berarti orang yang hadisnya dianggap hujjah. Kalau dia bilang soduk atau mahallu sidq atau la ba'sa bihi, nah berarti orang tersebut bisa ditulis hadisnya tapi harus dicek. Karena ini manzilah kedua, maksudnya tingkatan kedua. Harus dicek ulang sesuai nggak dengan yang lain, ada mutabaatnya nggak, ada syawahidnya nggak. Kemudian kalau dia bilang syaikh, maka ini tingkatan ketiga. Orang tersebut berarti kita bisa tulis hadisnya, dan tapi harus dicek. Tapi tetap syekh ini di bawah tingkatan soduk. Jadi dia ini kalau syekh ini berarti
level 3 ya di bawahnya. Kemudian kalau dibilang sholihul hadis, maka hadisnya ditulis untuk iktibar aja, untuk untuk dibandingkan, untuk membanding dengan yang lain. Belum tentu hadisnya diterima gitu. Nah, sekarang menurut beliau tadi kan takdil ya, sekarang jarah. Kalau ada seseorang dinamakan layyinul hadis, maka maksudnya adalah mimman yaktubul hadisau yang durufihi i'tibaron. Jadi hadisnya ditulis, harus tapi dilihat, maksudnya dicek ulang kesamaannya dengan riwayat yang lain, terus kemudian apakah dia banyak jalurnya dan sebagainya, sebagai i'tibar, bukan sebagai hujjah tapi sebagai i'tibar. Kalau dia bilang laisa biqawiyyin, berarti manzilatul ula fi katbil hadis illa annahu dunahu. Jadi di bawah yang tadi itu. Dhaiful hadis, maksudnya di bawahnya laisa biqawi. Hadisnya la yutrahu, enggak dibuang. Bal yu'tabaru bihi, dipakai. Sebagai itibar maksudnya. Nah, sekarang matrukul hadis. Hadisnya matruk atau zahibul hadis, hadisnya hilang, pergi, atau kadzab, hadisnya saqitun la yuktabu hadisau, hadisnya udah langsung enggak ditulis gitu ya, enggak ditulis hadisnya. Ini adalah level keempat. Nah, pembagian Ar-Razi ini, Ibnu Hatim Ar-Razi ini diikuti oleh Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi dan lainnya. Tapi kemudian ada selain kemudian ada orang-orang lain yang datang setelah mereka, tapi ditambahin. Maksudnya enggak cuman persis dengan pembagiannya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi tadi, tapi ditambahin. Yang persis kan Ibnu Shalah dan Imam Nawawi, yang Ad-Dhahabi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar ini ditambahin. Kayak misalnya Ad-Dhahabi dalam Dibaj Mizan itu yang paling tinggi dari derajat orang-orang yang diterima hadisnya itu sabata hujjatan, sabata hafidhun, siqotun mutqinun, sikotun. Itu nomor 1. Jadi ada 2 sifat ditaruh di dalam satu orang. Maksudnya digandeng gitu ya. Sikotun sikoh, sikotun mutkin. Kemudian di bawahnya lagi ada sikoh. Jadi beda antara sikoh dan sikotus sikoh. Kemudian ada soduk nomor 3 atau la ba'sa bihi atau laisa bi ba'sun. Ini la ba'sa bihi, ini laisa bi ba'sun. Kemudian mahallu sidq, jayyidul hadis, solihul hadis, itu level keempat. Syaikhul wasatun, syaikhun hasanun hadis, sodukun. Insyaallah, soduk insyaallah. Jadi enggak yakin dalam soduknya. Kemudian suwailih dan seterusnya. Jadi ini ada 4. Wa qad zada rutbatan a'la minal ula inda Abi Hatim wa ja'ala tsalisah warabi'ah martabah wahidah. Jadi kalau di Ibnu Abi Hatim 3 dan 4 dan dijadikan 1 di sini sama Ad-Dhahabi. Tambahin 1 lagi di sini sifatnya double tadi. Kalau di dalam syarah itu Ad-Dhahabi bilang arda'u ibaratul dajjal. Jadi paling jelek, paling bawah itu adalah dajjal. Kadzab, doain, yadha'ul hadis, dia bikin hadis maudhu. Kemudian muttahimul hadis, muttafaqun ala tarkihi. Jadi muttahim bil kadib, dia ini di muttaham, dituduh berdusta. Muttafaqun ala tarkihi, para ulama sepakat untuk meninggalkannya. Terus matruk, ini lebih ringan kedhaifannya ya. Matruk atau laisa bisikoh, sakatu anhu. Kemudian wahin bimarroh, walaysa bisyai'in, dhaif jiddan, dha'afuhu. Ini level keempat. Selanjutnya ini yang paling dekat dengan ta'dil ya. Maksudnya ringan gitu, ringan dhaifnya itu ya dha'afu fihi dha'fun wa qad dha'ufa walaysa bil qawi sayyi'ul hifdzi dan seterusnya. Oke, tapi ini disebutkan bahwa
ada perbedaan antara mereka, pasti ada yang nambahin, ada yang ngurangin. Iraqi misalnya ikut pembagiannya Adz-Dzahabi, tapi ditambahin lagi. Jadi martabah ula, kemudian martabah salisa sebagai ganti summa. Kemudian masih menurut Iraqi, ini terkait jarah dalam martabah. Semua orang yang ada di martabah salisa itu la yuhtaju bihi wa la yustasyhadu bihi wa la yu'tabar bihi. Jadi ada 3 yang tadi atas itu, mereka ini nggak bisa dipakai hujah, nggak bisa diistishhad, dan tidak bisa dipakai. Jadi sama sekali langsung ditolak. Kalau yang keempat dan kelima ini hadisnya bisa dipakai sebagai itibar. Jadi yang ini ya, yang 4 dan 5 ini. Kalau yang 1, 2, 3 ini udah jelas dibuang. Yang ini masih oke lah untuk itibar. Kemudian Ibnu Hajar dalam Nukhbah itu ada menambahkan lagi paling tinggi itu adalah dikasih tafdil, misalnya ausaqun nas. Tadi kan sikoh tu sikoh, kata beliau tambahin satu lagi atasnya, ausaqun nas, orang paling sikoh. Jadi ada isim tafdil di situ. Ada juga kemudian otomatis ketika di situ ada isim tafdil dalam ta'dil, otomatis dalam jarah pun ada. Jadi akdabun nas, orang paling tukang bohong sedunia itu. Jadi di situ ada palingnya, itu penambahan dari Ibnu Hajar ya, karena dia nambahin satu di atasnya. Jadi sikoh tu sikoh, atasnya ditambahin lagi paling sikoh gitu. Otomatis di jarahnya ditambahin lagi di paling bawah. Akdabun nas, paling tukang bohong. Nah, itu menurut tadi ya, menurut Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian menurut Ibnu Shalah, kemudian menurut Az-Zahabi, kemudian menurut Ibnu Hajar. Sekarang ini adalah menurut penulis kitab ini. Kan kita bisa lihat bahwa setiap orang punya pendapatnya masing-masing terkait lafaz yang dipakai, istilah yang dipakai aja mereka ada kadang-kadang satu level menurut si fulan dibedakan, tapi menurut yang lainnya dijadikan satu gitu. Nah, jadi kalau menurut Syekh Nurdin Iter, yang pertama itu adalah martabah sahabat. Jadi, kalau sahabat itu oke semua, nggak bisa ditolak. Nah, yang martabat kedua itu biasanya pakai isim tafdil. Awsaqun nas, athbatun nas, adbatun nas, wa ilaihil muntafid tasbit. Nah, jadi dia ini adalah paling ujungnya orang yang sabat gitu ya, yang sabit, yang berarti kayak risikoh gitu. Atau la arifu lahu nadhiran fid dunia, saya nggak menemukan orang yang serupa dia di dunia ini. Kemudian la ahada athbat minhu, tidak ada orang yang lebih sabit dari beliau. Au man misla fulan, nggak ada yang serupa dia, atau fulan la yus'alu anhu, si fulan ini nggak tanyakan keadaannya. Ini mubalaghah, sighah mubalaghah semua pakai isim tafdil atau pakai la ahada ahsan minhu gitu. Nah, sekarang martabat selanjutnya yang ketiga itu adalah kalau ada mukarrar. Jadi tadi kayak sabatun hujjah, kemudian sikotun mutkinun. Ada 2 yang diulang. Nah, itu kategori ketiga. Dan juga kalau misalnya bahkan Ibnu Uyainah itu ketika mensifati Amr bin Dinar, dia mengatakan sikoh sampai 9 kali. Jadi sikoh sampai 9 kali. Contohnya lagi kayak Ibnu Sa'ad menyifati Syu'bah. Syu'bah dibilang sikotun, ma'munun, sabatun, hujjatun, sahibul hadis. Panjang gitu pensifatannya. Nah, nanti kita lihat Ibnu Sa'ad di sini ada, kita bisa lihat contohnya. Kemudian martabah keempat, satu aja, sikoh, mutkin, hujjah, imam,
adlun, ibitun, hujjatun aqwa minas siqah, kayak gitu lah. Yang kelima, jadi ini makin ke bawah makin ini ya, makin statusnya makin nggak bagus ya. Yang paling tinggi tadi, yang sekarang makin turun. Laisa bihi ba's, aula ba'sa bihi, atau soduk, atau ma'mun, khiyarul khalq, ma'alamu bihi ba'san, atau mahalu sidq. Nah, ini tingkatan keempat. Yang keenam, yang paling dekat dengan jarah, seperti laisa bi ba'idin minas shawab, syekh yurwa hadisahu, yu'tabaru bihi, syekhun wasatun. Nah, ini semua kata-kata ini menunjukkan dia ini level ke-6. Nah, yang dipakai hujjah adalah yang 4 pertama. Yang ke-5 dan 6 ini tidak dianggap hujjah. Tapi hadisnya tetap ditulis. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya untuk kita bisa ini, perbandingan gitu ya, i'tibar. Jadi kita bisa, jadi hadisnya itu ditulis bukan sebagai kita dipakai atau dikasih ke muridnya, enggak. Ditulis itu sebagai i'tibar, nanti dilihat hadis-hadis lain yang serupa, kemudian hadis yang ini itu yang 5 dan 6 itu siapa aja orangnya dan sebagainya. Itu nomor 5 ya. Amas sadisah di bawahnya lagi, kalau yang nomor 6 di bawahnya lagi. Sekarang maratibul jarah, atau tingkatan-tingkatan dari jarah. Yang pertama, yang paling ringan. Katanya fihi maqalun, adna maqalun dhaf, yungkaru maratan wa yu'rafu maratan, ya yu'rafu ukhra. Kadang dianggap mungkar, kadang dianggap enggak gitu. Tahu? Laisa bidak, laisa bil qawi, laisa bil matin, laisa bi hujjah, laisa bi umdah, laisa bi ma'mun. Terus laisa bil mardi, laisa yuhmadunahu, laisa bil hafid. Kemudian fihi jahalah, la adri ma huwa, tahu sekali mah. Fihi dhaif, lainul hadis. Nah, ini semuanya ini paling ringan lah, jarah paling ringan tuh pakai istilah-istilah ini. Bisa dibaca sendiri nanti. Kalau mau dilihat sampai akhir, dibaca sendiri ya. Kemudian tingkatan ketiga adalah aswa'u, aswa'u. Fulan la yuhtaju bihi. Fulan tidak dianggap hujjah. Atau dha'ufuhu, jadi orang-orang mendhaifkan dia. Muttaribul hadis. Lahu ma yungkiru, jadi dia itu dia punya hadis mungkar. Atau hadisnya mungkar, atau lahu manakir, dan sebagainya. 2 martabat ini, baru hadisahu, jadi hadisnya dipakai untuk i'tibar, jadi terima sebagai i'tibar. Sekarang yang ketiga, yang lebih jelek lagi. Fulanun rudda hadisahu, fulan ini hadisnya mardud, ditolak. Mardudul hadis, dhaif jiddan, laisa bisiqah, wahin bimarrah. Matruh, la yaktubu hadisahu, la yusafi syai'an, la yustashhadu hadisahu. Keempat, ada fulan yasrikul hadis, fulan ini mencuri hadis. Fulan muttahimun bil kadhib awil wad'i, matruk. Jadi kalau kita menemukan kalimat matruk, ini berarti ini sudah level keempat dalam penjarahan. Kemudian laisa bisiqah, ghairu siqah. Dan kita bisa lihat ada kesamaan dengan yang lain tadi ya. Yang kelima, ad-dajjal, al-kadzdzab, al-wadda. Ini kemudian masih ada lagi di bawahnya. Akdzabun nas, ilaihil muntaha fil kadzbi, ruknul hadis, dan sebagainya. Nah, yang ini berarti la yuhtaju bi wahidin min ahliha wa la yustasyhadu, enggak diterima hadisnya. Nah, sekarang ada penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan la ba'sa bihi itu apa?
La ba'sa bihi kan kalau kita artikan secara bahasa itu kan enggak apa-apa. Laisa bi ba'sun, enggak apa-apa gitu kan, tidak apa-apa. Nah, kalau Ibnu Ma'in, menurut Ibnu Ma'in artinya apa? Kalau ada orang mengatakan laisa bi ba'sun, itu namanya sikoh. Tapi selain menurut orang dua ini dianggap sebagai martabah yang di bawah sikoh. Nah, kan makanya satu istilah bisa dipakai oleh orang yang berbeda dengan arti yang berbeda pula. Jadi kalau kita lihat, makanya harus tahu ini istilah siapa yang mengeluarkan. Itu baru kita tahu levelnya, dia masuk ke level mana gitu ya. Kemudian ila sidqi ma huwa, maksudnya adalah qaribun minassidqi, jadi dekat dengan sidq. Ma huwa ba'id. Kalau muqaribun hadis, itu artinya apa? Kalau muqa bifathir ra berarti muqarabun, bisa dibaca muqarabun, bisa dibaca muqaribun. Kalau muqarabun berarti hadis orang lain itu dekat dengan hadisnya dia. Kalau muqaribun hadisnya dekat dengan hadis yang orang lain. Jadi maksudnya hadis dia itu tidak syadz dan tidak mungkar. Nah, ini masuk ke kategori nomor 6. Sama dengan ma'akrabu hadisahu. Terus ta'rifu wa tunkiru atau yu'rafu wa yungkaru. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang hadisnya itu ma'ruf, kadang-kadang hadisnya mungkar. Makanya hadisnya itu membutuhkan apa? Diiktibar, di muazanah, berbandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Kita sering ketemu mungkarul hadis atau yarwil manakir atau hadis mungkar. Sering banget kita akan ketemu di kitab-kitab hadis itu kayak gini. Nah, hadis ini perlu kata-kata ini perlu diteliti ya. Kenapa? Karena menurut mutaakhirin, mungkar itu adalah hadis yang rawinya itu dhaif, yang mukhalif, berbeda dengan riwayat sikoh. Tapi menurut mutaqaddimin, mungkar itu kalau misalnya orang ya sendiri riwayat dia itu hadis yang orang lain nggak meriwayatkan, jadi satu orang aja meskipun rawinya sikoh. Jadi fokusnya mutaqaddimin itu mungkar itu ada di tafarrud atau sendiri. Kalau yang menurut mutaakhirin itu dhaif, orangnya itu harus dhaif. Dia harus memahami ya, maksudnya mungkarul hadis menurut Imam Hambal apa, menurut yang lain seperti apa. Yasrikul hadis, maksudnya adalah ketika itu seorang itu hadisnya satu orang, dia hadis ahad ya, fayaji usarik wayadai annau sami'ahu aidon min syekhdakal hadis. Kemudian ada orang yang mencuri, maksudnya dia ada orang yang mengklaim bahwa dia itu mendengarkan hadis yang sama dari gurunya orang yang tadi, yang tafarrodat tadi itu, yang mufrad tadi. Atau misalnya hadisnya itu rawinya kita tahu siapa, kemudian ada seseorang yang nambahin ke rawi yang lainnya. Nah, itu namanya syarik. Kemudian wahwa ala yadai adlin. Menurut Hafidz al-Iraqi, ini adalah al-fadut tausik. Maksudnya dia masuk kategori ini ya, ta'dil atau tausik. Tapi menurut Ibnu Hajar, ini maksudnya lafadz yang masuk kategori tajrih. Karena adalah kinayah daripada halik. Gitu. Karena ma'khudun minal misli sa'ir wudi ala yadayil adl. Oke, jadi ada perbedaan pendapat antara Hafidz al-Iraqi dan Ibnu Hajar. Kalau Hafidz al-Iraqi menyamakannya dengan ala yadi adlin, maksudnya di antara tangannya orang yang adil. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, enggak, ini adalah tajrih, jarah, karena diikutkan wudi'a ala yadai adlin. Tuh. Jadi otomatis
harus ditahu siapa ini yang bilang. Kalau Ibnu Hajar berarti dia itu maksudnya tajrih. Kalau Iraqi bilangnya enggak. Kitab-kitabnya kita tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya adalah Muqaddimat Kitab Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian At-Taraf wa Takmil milik Al-Nawawi dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lihat jadi Ibnu Sa'ad ini menulis tabaqat ya, tabaqat. Jadi di ini gitu per orang-orangnya dibagi per angkatan. Menulis tabaqatul muhaddis ini di angkatan sahabat siapa aja, angkatan tabiin siapa aja, angkatan tabiin siapa aja. Nah, beliau menyebutkan setiap orangnya itu dikasih sifat. Nah, ini contohnya saya nggak buka tabaqat Ibnu Sa'ad, saya lihat kitab yang khusus membahas mengenai istilah-istilah yang dipakai oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Beliau memakai thiqatun, sabatun, hujjatun. Nah, ini paling tinggi derajatnya ta'dil. Menurut Ibnu Sa'ad, orang-orangnya itu siapa aja, nanti disebutkan orang-orangnya siapa aja di sini. Di sini beliau penulis kitabnya membuat ini ya, membuat tabel. Jadi misalnya Sokhr bin Juwairiyah, menurut Ibnu Sa'ad seperti ini, menurut Ibnu Hajar seperti ini, dan ini adalah rawi-rawinya. Jadi orang tersebut itu ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Kalau ini 6 kitab kutubus sittah meriwayatkan dari orang tersebut, Sulaiman bin Mughirah. Menurut Ibnu Sa'ad orangnya sabatan sikotan, karena sabatan sikotan, sikoh kalau Ibnu Hajar. Ini contohnya yang berbentuk tabel. Oke. Sekarang kata-kata sikotun sodukun kasirul hadis. Ibnu Sa'ad memakai istilah ini untuk 3 orang, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Numair bin Abdullah, dan Qubaisah bin Uqbah. Kemudian di sini ada keterangannya. Jadi Ibnu Hajar cocok, maksudnya ikut pendapatnya Ibnu Sa'ad terkait dua orang yang pertama. Adapun yang terakhir Ibnu Hajar mengatakan soduk warubama khalifun. Jadi nggak sama. Kalau soduk itu kan berarti tadi level berapa sih? 3 ya kalau nggak salah. Yang kita bisa lihat bahwa mereka ini satu orang berbeda pendapat mengenai rawi yang beberapa orang berbeda pendapat mengenai rawi yang satu. Kemudian sikotun kasirul hadis disebutkan 138 kali dalam tabaqat Ibnu Sa'ad. Disebutkan juga orang-orangnya. 5, Abu Sholih, dan seterusnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya terkait Jarh wa Ta'dil? Lagi. Gimana enggak? Kalau mau lihat kitab-kitab lain terkait Jarh wa Ta'dil ya ada di sini tuh, di sini kan di perpustakaan Islam digital itu ada kitab-kitab Jarh wa Ta'dil yang umum apa aja. Abu Hatim Ar-Razi ada kitabnya di sini, Ibnu Katsir punya kitabnya Tarikh lil Tabari, lil Bukhari, kemudian Tarikh Ibnu Abi Shtaimah, kemudian Zahabi. Nah ini
Ini kalau misalnya rijalnya satu kitab apa, misalnya Rijalul Bukhari gitu kan. Kalau asyarah ya tadkirah bi ma'rifati rijali kitabil asyarah. Gimana? Masih ada yang kurang difahami, ada yang mau ditambahkan? Di di Tabaqat Ibnu Sa'ad tadi juga nggak cuma ada kalimat-kalimat yang menta'dil, tapi juga ada kalimat-kalimat yang menjarah ya. Ma'rufan walau ahsan. Ini enak nih, jadi jelas gitu ya. Kalimatnya apa, istilahnya apa, siapa aja yang disifati dengan kata tersebut. Nah, ini orang-orang yang dhaifan fil hadis siapa aja? Mungkirul hadis. Nah, mungkarul hadis menurut Ibnu Sa'ad itu ya siapa? Kemudian ada lam yakun bidalik, laisa bidalik. Gimana teman-teman, nggak ada suaranya? Udah lapar ini gimana? Udah paham ya berarti ya? Kira-kira udah paham ya? Kalau diem sih biasanya udah paham atau nggak paham sama sekali. Gimana ini? Kok nggak ada suaranya? Saya keluar apa gimana sih? Enggak kan? Ada kan? Mbak? Halo Bu. Iya, Ibu ada Bu. Ada Bu, ada. Ada serius nih, serius. Jangan-jangan saya udah tinggal tidur ini. Enggak Bu, enggak. Ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa ya dipahami ya. Sebenarnya kalau di fakultas, kalau di Azhar misalnya fakultas hadis itu jarh ta'dil ini 1 semester sendiri. Cuman ya penting kita tahu lah ya, tahu apa sih yang dimaksud jarh ta'dil. Terus kemudian tokoh-tokohnya siapa aja, kemudian istilah yang dipakai itu apa. Nah, kemudian juga maratibnya atau level tingkatannya. Kalau tingkatannya jarh itu apa aja. Jadi kalau lafaz ini masuk ke tingkatan berapa, lafaz ini masuk ke tingkatan ini. Nah, kalau misalnya dia kalau level ini berarti masih diterima atau tidak, atau hadisnya nggak dipakai, ya gitu harus tahu. Jadi yang penting sebuah mustalah ini hadisnya nanti gimana statusnya, apakah diterima, apakah boleh ditulis tapi nggak dijadikan atau cuma dijadikan iktibar, kayak gitu. Itu sih yang penting dari ilmu jarh wa ta'dil. Nanti bisa dikembangkan sendiri misalnya jarh wa ta'dil yang terkait dengan di kitab Bukhari dan Muslim, atau di kitab Sunan, atau orang-orang yang masih diperdebatkan apakah dia masuk kategori
orang yang di ta'dil atau di jarah dan sebagainya. Atau ada juga yang menulis kitab yang khusus siko-siko aja. Jadi isinya ya orang-orang siko, orang-orang yang nggak masuk di situ yang nggak masuk kategori siko. Ada juga yang nggak masuk, ada yang nulis ad-du'afa, jadi orang-orang yang doif. Teman-teman bisa dicek di du'afa itu siapa aja nama-nama yang masuk kategori du'afa. Tentu saja ini adalah pilihannya penulis kitabnya. Mungkin kalau menurut penulis kitab yang lain, ya nggak masuk gitu kan. Gitu. Mana? Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Mau ada yang dikomentari? Ya Allah, pada diem. Kalau sudah nggak ada yang mau nanya atau nggak ada yang komen, berarti ya saya nanya aja kalau kayak gitu. Oke, siapa ya? Jihan. Jihan ada ya? Ada, Bu. Coba disebutkan beberapa mustalah yang dipakai untuk menjarah seseorang. Beberapa. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Ya kan tadi kita sebutkan misalnya laisa biqawi, terus mungkarul hadis dan sebagainya. Nah itu adalah istilah-istilah yang dipakai untuk jarh ya. Nanti bisa dibuka lagi atau dicek lagi di kitab yang tadi sudah saya baca. Kita baca bersama, kemudian rekamannya diulang lagi. Ya, terus kemudian dibaca lagi juga makalahnya. Jadi sudah ini saya baca kitab bahasa Arab, tapi teman-teman silakan nyari baca ulang makalahnya atau nyari artikel yang lain yang bisa bahasa Indonesia atau yang lainnya, jadi untuk semakin memperluas pemahamannya gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nanti saya kirim kitab yang tadi saya baca dari halaman segini sampai segini. Jadi bisa dilihat sambil dengarkan rekamannya. Kayaknya itu sekian dari saya. Mungkin teman-teman kelompok 10 bisa membacakan kesimpulan terkait apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, untuk kesimpulannya, maka ilmu jarah wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Lalu ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya secara
yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya hingga dapat merasa antara yang diterima dengan yang ditolak. Karena itu, para ulama menanyakan keadaan para perawi, meneliti, maka ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Adapun kegunaan dari ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis, karena ilmu ini merupakan timbangan bagi para rawi hadis. Rawi yang berat timbangannya diterima riwayatnya, dan rawi yang ringan timbangannya ditolak riwayatannya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayat yang dapat diterima hadisnya, serta dapat membedakannya dengan periwayat yang tidak dapat diterima hadisnya. Oleh karena itulah, para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatiannya dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Mungkin cukup sekian makalah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak makalah. Sampai Ibu beri closingan dulu, Bu. Ya. Sorry tadi saya keluar, sekarang bisa masuk lagi. Jadi itu ya penjelasan terkait ilmu jarh wa ta'dil secara singkat. Teman-teman nanti bisa merangkum atau membuat rangkuman dari apa yang kita pelajari bersama, yang penting tahu tarifnya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai, kemudian tadi itu marhala atau tingkatan istilah. Jadi kalau istilahnya misalnya kalau masuk tingkatan pertama dalam ta'dil ya berarti dia pakai, kalau nanti nomor 5 ya berarti bisa dianggap iktibar aja, boleh ditulis hadisnya tapi bukan untuk hujjah tapi sebagai iktibar. Oke. Jadi itu sekian dari saya tentang jarh wa ta'dil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Yuk, sama-sama. Selamat sahur, Bu.